Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan
berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami rindu. Tuntun langkah kami, terangi jalan kami oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan, Yesaya pasal 65 ayat 1-16. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan yang mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak. Karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang gurun bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu,
Allah mengulurkan tangannya kepada bangsa Israel yang telah memberontak agar mereka kembali kepadanya. Bangsa Israel juga diingatkan bahwa Allah pasti akan mengadakan pembalasan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat. Meski demikian, Allah juga menyatakan janjinya untuk menyelamatkan orang-orang yang tetap percaya kepadanya, yang masih setia. Melalui orang-orang inilah Allah akan melanjutkan misi penebusannya di dunia. Mereka akan mengalami sukacita dan berkat-berkatnya. Ada dua hal penting dalam karya keselamatan Allah. Yang pertama, hukuman pasti akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat jahat di hadapannya. Karena itulah sifat keadilan Allah. Hukuman juga diberikan kepada mereka yang mendapat kesempatan untuk diselamatkan namun mengabaikannya. Yang mendengar firman-Nya namun tetap melakukan kejahatan. Dan yang tidak mau mendengar ketika Allah bersabda. Yang menolak panggilannya. Kedua, keselamatan pasti akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Keselamatan diberikan kepada mereka yang bersedia mendengar panggilan Allah, mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah kepadanya, dan menjalani hidup sesuai dengan firman Allah. Orang-orang seperti itulah yang akan dipakai untuk melanjutkan misi penyelamatan Allah bagi manusia dan dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah pasti akan berlaku adil. Orang yang berdosa pasti dihukum, tetapi yang bertobat diampuni. Orang yang menanggapi panggilannya dipakai dalam pekerjaannya. Orang-orang itu dapat disebut sebagai hamba-hamba Allah. Para hamba Allah yang mewarisi kerajaannya, yang akan merasakan sukacita dan menerima berkat-berkat-Nya. Bersyukurlah bila kita mendapat kesempatan turut serta dalam pekerjaan Allah. Tahun ini Gereja JKI Sema mendapat visi dari Tuhan, menjadi gereja misioner. Setiap umat Tuhan yang menanggapinya akan menjadi hamba-hambanya. Berdoa agar kita diberi kemampuan untuk mendengar panggilan Allah itu, merespon panggilannya, diberi kesetiaan untuk melakukan pekerjaannya, berfungsi dengan benar dalam pekerjaannya bagi dunia ini. Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda dan mujizat, dengan kuasa-Nya yang ajaib, untuk Injil diberitakan dan banyak orang bertobat, sehingga dibangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali, saudara dan saya dipermuliakan. Tuhan memberkati. Inilah semangat misi memasuki tahun yang baru. Gereja misioner. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih buat visi yang Kau beri bagi gereja-Mu untuk tahun ini menjadi gereja misioner. Gereja yang bergairah dan bersukacita memancarkan kasih Allah dalam peran misi, mengabarkan Injil, membina dan mengutus umat-Nya untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Allah Roh Kudus, perlengkapilah gereja-Mu untuk menjadi gereja misioner. Setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama, urapi Tuhan. Juga persiapan ibadah sebentar esok, baik di pusat maupun di cabang-cabang, di Sunter maupun di Gunung Sindur dan di Pontianak, urapi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, dan perjamuan kudus yang diadakan untuk membangkitkan semangat misi, menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan urapi, dan para pelayan mimbar juga Tuhan urapi. Demikian juga jemaat Tuhan dipersiapkan untuk persekutuan yang indah, ibadah raya dalam kasih, kuasa, dan pernyataan firman-Mu. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, demikian doa pagi kita. Selamat menyiapkan ibadah, sampai jumpa di ibadah esok pagi dan sore. Tuhan memberkati. Shalom.